Jadi setiap ibadah ada rumusnya supaya dianggap sah, yaitu semua syaratnya kita penuhi, ditambah melaksanakan semua rukunnya dan menjauhi semua pembatalnya. Kalau kita bicara tentang sholat, maka kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa setiap syarat sholat itu sudah kita wujudkan. Dan yang namanya syarat itu kita harus tahu bedanya di mana dengan rukun. Ada syarat, ada rukun, itu istilah fikih itu atau istilah usul fikih. Syarat didefinisikan sebagai ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Artinya apa ini? Artinya syarat itu adalah apa saja yang kalau dia itu belum ada, maka konsekuensinya menjadikan sesuatu tidak ada. Nanti akan lebih jelas dengan contoh. Kalau syaratnya ini belum ada, maka sesuatu itu dianggap tidak ada. Tapi ketika dia sudah ada, sesuatunya tidak otomatis ada. Bisa saja syaratnya ada, ibadahnya ada, tapi bisa juga syaratnya ada tapi ibadahnya belum dilaksanakan. Contohnya ibadah sholat itu dipersyaratkan harus didahului dengan apa? Yang betul toharoh, bukan wudhu. Ya, wudhu itu salah satu bentuk toharoh. Tapi kalau dia nggak bisa wudhu, apa berarti dia nggak perlu toharoh? Tetap perlu. Dengan cara apa? Tayammum. Atau dia mandi janabah, cukup. Walaupun tidak diikuti dengan wudhu sebelum maupun setelahnya, tapi kalau niatnya mandi janabah bil ijma' itu sudah otomatis mengangkat hadas besar sekaligus hadas kecilnya. Jadi yang tepat sholat harus didahului dengan taharah. Dan taharah itu tidak sekedar wudhu juga, tidak cuma tayamum, tidak cuma mandi janabah, termasuk taharah adalah taharah itu ada dua macam. Ada mengangkat hadas, ada membersihkan najis. Boleh nggak orang wudhu tapi pakaiannya ada najisnya terus dia sholat? Tidak boleh. Walaupun dia sudah mengangkat hadasnya, tapi masih ada taharah lain yang dia belum laksanakan, yaitu taharatul thiyab al-libas, atau badannya mungkin. Di bagian yang tidak termasuk anggota wudhu masih nempel najis, ya dia harus bersihkan najis itu. Jadi syarat sahnya sholat diantaranya adalah at-taharah. Ketika orang sudah bersih, sudah berwudhu atau sudah mandi janabat atau sudah membersihkan pakaiannya, apakah berarti dia sudah sholat? Belum, ya. Tapi bisa jadi dia juga sudah sholat. Mungkin saja dia dalam keadaan itu sudah sholat, tapi mungkin juga dia belum sholat. Jadi terpenuhinya syarat itu tidak otomatis terpenuhinya ibadah itu. Jadi syarat ini sesuatu yang ada di luar hakikat ibadah, tidak masuk dalam pengertian ibadah syarat itu. Tapi dia harus ada. Dan harus adanya itu sebelum saat sampai selesainya ibadah itu dia harus terjaga. Paham ya? Seperti toharah tadi. Walaupun toharah itu tidak merupakan bagian dari sholat, kan sholat definisinya apa? Sholat definisinya apa? Pengertiannya sholat itu apa? Sesuatu yang diawali dengan takbir,
diakhiri dengan salam, dengan gerakan dan bacaan tertentu. Ya, ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan tertentu. Jadi mulainya sholat dari mana? Takbiratul ihram. Sebelum itu bukan termasuk sholat. Setelah dia salam juga tidak merupakan bagian dari sholat. Toharoh tidak masuk ke sini, maka dia bukan merupakan hakikat dari sholat. Jadi semua syarat-syarat sholat itu kalau kita perhatikan tidak masuk dalam bagian-bagian sholat sama sekali, tetapi keberadaan dia harus terjaga sebelum memulai sholat, saat berlangsungnya sholat, sampai sholatnya selesai. Contoh lain syarat sholat apa? Menghadap kiblat. Sama, menghadap kiblat itu ya dari awal dia sudah menghadap kiblat dulu. Nggak boleh sengaja dia menyelisihi arah kiblat, dapat 1 rakaat baru menghadap kiblat, tidak sah. Harus dari awal dan dia harus pertahankan arah dia ke arah kiblat itu. Contoh lainnya waktu. Salat sudah ditentukan kan waktunya? Terkait dengan waktu ada standar minimal kapan suatu sholat itu dinyatakan sholat pada waktunya, yaitu apabila dia mendapati 1 rakaat sebelum waktunya habis, berarti dia masih dianggap sholat pada waktunya. Man adraka raka'atan minas salati faqad adrakas salat, ai fi waqtiha. Siapa yang masih mendapati 1 rakaat dari suatu sholat, entah itu subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya, berarti dia masih mendapati sholat itu pada waktunya. Ya, yang berhak menentukan begini adalah Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita tidak dikasih tahu seperti ini, ya berarti sholatnya dari awal sampai akhir semuanya harus dalam waktu sholat. Kalau nggak begitu berarti dia telah sholat di luar waktu. Paham ya maksudnya ya? Jadi standar minimal seseorang dianggap sholat pada waktunya adalah kalau dia masih cukup untuk sholat 1 rakaat. 1 rakaat itu terdiri dari 1 kali ruku' dan 2 kali sujud. Maka dia dikategorikan sholat pada waktunya. Apa manfaatnya kita tahu standar minimal sholat pada waktunya ini? Adalah ketika seseorang, misalnya wanita nih, yang paling pas memang wanita contohnya, dia haid atau dia bersih dari haidnya ketika waktu zuhur cuma tersisa 3 menit. Pas bersihnya ini dia tahu, saya sudah bersih. 3 menit kemudian masuk waktu asar. Kan nggak mungkin dia langsung sholat, kan harus mandi janabat dulu. Kalau dia mandi janabat, hilang waktu zuhurnya, sudah masuk ke waktu asar. Apakah dia wajib mengqadha sholat asarnya, sholat zuhurnya di waktu asar ataukah tidak? Jawabannya masih, karena ketika dia bersih itu masih tersisa waktu zuhur yang cukup untuk melaksanakan sholat walaupun cuma 1 rakaat. Dan 3 menit cukup nggak buat sholat 1 rakaat? Cukup banget. 2 rakaat insya Allah cukup. Berarti berapa minimal orang sholat 1 rakaat? Berapa minimal? Normal ya, 1,5 menit insya Allah cukup ya, takbir, al-fatihah, ruku dan 2 kali sujud, 1,5-2 menit lah cukup insya Allah. Tapi kalau dia cuma dapat setengah menit
bersih, atau mungkin 1 menit. Begitu semenit kemudian berkumandang azan asar. Apakah dia wajib mengqadha? Dia tidak mendapati waktu zuhur, karena tidak cukup untuk sholat walaupun 1 rakaat. Sehingga dengan demikian sejatinya dia tidak mendapati waktu sholat zuhur. Jadi bersihnya ini baru benar-benar bersih pada waktu sholat asar. Yang wajib adalah sholat asarnya. Jadi jangan terus alhamdulillah kalau gitu tak tunda aja nanti sampai subuhnya kurang 2 menit saya mau sholat. Bukan begitu. Ini ilmu ini jangan disalahgunakan. Ini ilmunya benar, tapi kalau disalahgunakan jadi tidak baik. Jadi maksudnya kita memahami kapan sih standar minimal waktu sholat itu dianggap masih pada waktunya adalah bila mana dia mendapati 1 rakaat sholat sebelum keluar dari waktunya. Namun tentu yang paling afdal adalah menyegerakan sholat, karena dengan dia menyegerakan sholat, dia menyegerakan terbebas dari kewajiban saat itu, kewajiban sholatnya saat itu. Abra' lidhimmah, lebih menyegerakan tanggung jawabnya dia untuk tertunaikan. Idza shalah. Kemudian tadi masalah syarat ya, masih ada juga tentunya syarat-syarat yang lain seperti menutup aurat. Ini kan juga harus dijaga. Walaupun ada aturan-aturan yang berbeda pada masing-masing syarat itu ya. Syaratnya menutup aurat berbeda dengan syarat-syaratnya thaharah, berbeda dengan syarat yang berkaitan dengan menghadap kiblat. Aturan-aturannya pada menutup aurat itu berbeda dengan aturan pada menghadap kiblat, berbeda dengan aturan pada thaharah ya. Menutup aurat ada yang sifatnya mutlak harus ditutupi, dan kalau tersingkap walaupun sesaat dia dianggap membatalkan sholat. Namun ada aurat yang tidak demikian. Aurat yang itu kalau tersingkap membatalkan sholat ya 2 aurat utama itu. Adapun selain itu maka melihat kepada kadar yang tersingkap. Kalau kadarnya sedikit maka dia baru dianggap membatalkan bila mana berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Tersingkapnya sedikit tapi lama, itu bisa membatalkan sholat. Kalau kadarnya itu banyak walaupun tersingkap hanya sesaat, itu bisa membatalkan sholat. Menghadap kiblat, ada sholat-sholat yang diperbolehkan seseorang ini untuk tidak pas menghadap kiblat. Seperti sholat apa? Sholat sunnah di atas kendaraan yang sedang berjalan. Nabi SAW kalau safar sedang di atas untanya, beliau sholat sunnahnya ya sesuai arah perjalanan kafilah itu. Ya, arahnya tidak pas ke kiblat ya nggak apa-apa, itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib turun, beliau cari arah kiblat dan sholat menghadap ke kiblat. Jadi memang itu syarat, namun ada aturan-aturan yang terkadang tidak sama antara satu syarat dengan syarat yang lain. Intinya kita upayakan bagaimana semua syarat tadi terpenuhi sebaik mungkin. Bedanya apa dengan rukun? Tadi kita sudah bahas syarat yang definisinya adalah ma yalzamu min wujudihi min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Kalau rukun adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa yalzamu min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang keberadaannya itu mengakibatkan keberadaan sesuatu dan ketidakadaannya mengakibatkan ketiadaan sesuatu. Rukun ini adalah yang menyusun sesuatu itu. Kalau nggak ada materinya ya nggak ada apa-apa berarti. Kalau ada materinya barulah dia akan ada.
Dan rukun ini masuk dalam definisi ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan tertentu. Berarti takbiratul ihram itu rukun. Kemudian yang kalau ditinggalkan menjadi batal apa? Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah rukun. Karena kalau dia ditinggalkan nggak ada dianggap sholatnya, tidak sah. Apalagi ruku', posisi rukuknya itu. Apalagi i'tidalnya, bangkit dari rukuknya. Apalagi gerakan sujudnya. Adapun apa yang dibaca ketika sujud itu masuk kategori wajib, bukan masuk kategori rukun. Kemudian duduk di antara dua sujudnya. Kemudian sujud lagi yang kedua. Duduk tasyahud akhir. Dan salam. Termasuk tumakninah. Tumakninah itu artinya setiap gerakan dilakukan dengan mapan. Ya, rukuknya benar-benar rukuk. Nanti i'tidalnya juga sampai tegak lagi. Sujudnya benar-benar mapan sujudnya. Semua anggota sujudnya menyentuh lantai, itu namanya tumakninah. Ya, ada perbedaan di kalangan mazhab yang 4 tentang jumlah rukunnya ada berapa, jumlah syaratnya, jumlah rukunnya, ini semua ada perbedaan memang. Tapi intinya rukun itu adalah bagian yang menyusun suatu ibadah. Setiap ibadah mesti ada rukunnya. Saum ada rukunnya enggak? Ada. Ya, rukunnya adalah tidak tidak memakan sesuatu, tidak meminum sesuatu atau yang semakna dengan itu, yang intinya bisa membatalkan puasa. Semua yang harus dihindari selama seseorang dalam keadaan saum itu adalah termasuk rukun dari ibadah saum, karena ibadahnya bersifat menahan diri. Kalau ibadahnya bersifat melakukan sesuatu, ya dia harus melakukan sesuatu. Sholat kan melakukan sesuatu, ya dia harus melakukan. Rukun-rukunnya wudhu ada nggak? Ada. Ya, apa yang harus dibasuh ketika wudhu atau harus diusap ketika wudhu, itulah rukun wudhu. Ada syaratnya nggak? Ada juga syarat-syaratnya wudhu. Seperti airnya harus air yang suci, nggak boleh pakai air yang najis. Atau tidak boleh menggunakan media yang tidak dibilang air, walaupun kandungannya air. Contohnya apa? Nggak ada di sini. Semalam ada teh, nggak boleh dipakai untuk wudhu, tidak memenuhi syarat. Dia sudah harus berhenti dari hadasnya. Kalau sedang melakukan hadas, ya nggak bisa dia wudhu, harus berhenti dulu, stop dulu hadasnya. Itu syarat-syarat wudhu. Jadi intinya rukun adalah yang menyusun suatu ibadah. Yang ketiga adalah al-mubtilat atau pembatal ibadah. Pembatal ibadah ini semua yang membatalkan syarat, berarti dia membatalkan ibadah. Ya, semua yang membatalkan salah satu dari syarat ibadah, membatalkan toharoh, entah itu kentut atau yang lain, maka dia otomatis membatalkan sholat. Ada tambahan seperti terlalu banyak bergerak, sehingga kalau diperhatikan oleh orang yang sedang tidak sholat, dia akan mengira ini orang nggak lagi sholat, saking banyaknya dia bergerak, dan gerakannya tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Contoh gerakan yang tidak ada kemaslahatannya dengan sholat itu, misalnya sepanjang sholat dia bersihkan kuku, gigit-gigit gitu ya. Apa ini hubungannya dengan kemaslahatan? Tidak ada. Tapi ketika gerakannya itu untuk kemaslahatan sholat, walaupun banyak, maka tidak membatalkan sholat. Contohnya mendekat ke sutroh, pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau sholat, antara beliau dengan tembok sebagai sutrohnya itu ada tiga hasta.
Satu hasta itu dari ujung jari sampai pangkal atau 3 zira atau 3 hasta, saya lupa ya, antara zira dengan hasta itu agak, anda lupa riwayatnya, yang jelas agak jauh lah jarak antara beliau dengan sutrohnya. Di tengah-tengah sholat ada seekor anak kambing mau ngelewat di depannya Rasulullah, maka Rasulullah buru-buru bergerak ke depan supaya tidak dilewatin oleh anak kambing itu, sehingga beliau nempel perutnya dengan tembok dan anak kambingnya lewat dari belakang. Ini kan gerakan yang banyak, relatif banyak, tapi ini untuk kemaslahatan sholat. Contoh lain, menggendong anak. Nabi juga pernah melakukan hal tersebut dalam sholat beliau, yaitu menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Abil As ibn Rabi, putrinya Zainab, putri Rasulullah SAW. Ada yang namanya Zainab. Zainab ini punya anak namanya Umamah. Nah itu pernah digendong sama Nabi. Nabi sholat gendong Umamah. Ketika mau sujud ditaruh, udah bangkit berdiri lagi digendong lagi. Banyak kan gerakannya. Nah, tapi ini sesuatu yang masih untuk kemaslahatan sholat, karena mungkin kalau ditaruh dia kemana-mana melakukan hal-hal yang menyibukkan orang tuanya dari khusyuk kepada sholatnya. Misalnya di sekitar situ ada hal-hal yang membahayakan, ya sudah digendong anaknya, nggak apa-apa. Intinya tiap-tiap rukun atau tiap-tiap syarat itu ada aturan-aturan yang tersendiri, dan terkait dengan pembatal juga ada yang sifatnya tambahan, tidak berkaitan dengan pembatal syarat. Ya, gerakan itu kan nggak membatalkan syarat-syarat sholat, karena syarat itu di luar sholat. Antum habis wudu mau akrobat, mau salto, nggak ada masalah, nggak batal wudunya. Tapi kalau dalam kondisi sholat, dia bisa membatalkan sholat. Jadi intinya penuhi semua syaratnya, kemudian laksanakan semua rukunnya, dan hindari semua pembatalnya sampai ibadah itu selesai. Itulah yang dikatakan, yang dianggap ibadah yang sah.